Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pagi ini, kita berdoa dulu bersama-sama seperti biasa. Mari kita mulai. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sudah? Baik anak-anak, ini sudah terlihat ada 13 orang ya yang sudah hadir. Daftar hadir nanti bisa diisi di Google Form. Mudah-mudahan hadir semua. Materi kita hari ini sebenarnya materi kelanjutan dari 2 minggu yang lalu. Karena minggu kemarin kita tidak ketemu, hari Kamis itu awal Ramadan kita tidak ketemu karena libur, kemudian Jumatnya juga libur. Besok insya Allah juga libur ya, besok tanggal, coba dicek di kalender masing-masing. Kalau nggak salah besok itu tanggal merah ya, kalau nggak merah coba dimerahi sendiri ya. Besok itu hari buruh ya, karena guru juga buruh jadi besok libur ya. Tapi nggak ada demo ya karena Ramadan dan lagi ada wabah. Anak-anak sekalian, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang sampai pedas ya, pedas sama antraks. Hari ini kita akan lanjutkan dan perdalam lagi untuk materi tentang mekanisme debit kredit jurnal. Mudah-mudahan bisa sampai ke posting buku besar. Jadi kelasmu adalah kelas yang tercepat dari 2 kelas yang lain, alhamdulillah. Nanti kalau satu kelas naik kelas semuanya ya, mudah-mudahan naik kelas semuanya, maka pada saat di kelas 12 kelas kalian akan ringan ya untuk materi-materi itu. Ada atau tidak ada UN enggak ada masalah. Paling penting bagi kita, bagi kalian terutama, kalian sudah menguasai dasar-dasar akuntansi, dan nanti di kelas 12 kita perdalam tentang akuntansi dagang. Insya Allah materinya akan jauh lebih cepat dari yang seharusnya, sehingga kalian bisa agak santai untuk belajar dan mengulang materi-materi yang terdahulu. Meskipun UN tidak ada, saya yakin nanti pembelajaran di kelas 12 untuk menentukan kalian lulus atau tidak, itu yang mirip aja dengan UN. Saya menduga sih hanya nama aja yang mungkin berubah ya, namanya ganti, tapi insya Allah tetap ada ujian untuk penentuan kelulusan. Baik, saya akan bagikan dulu materi yang akan kita bahas hari ini. Saya minta nanti selama saya presentasi tidak ada yang mengaktifkan mikrofon ya, supaya tidak ramai. Nanti mikrofon akan saya perintahkan untuk diaktifkan pada saat kita masuk sesi diskusi atau menjawab soal secara bergantian. Saya akan ambil dulu materinya. Sudah nampakkah materinya? Sudah Pak. Oke, alhamdulillah. Baik, saya akan mulai presentasinya. Nah, ini materi kita hari ini adalah jurnal umum dan posting buku besar. Namun sebelum kita masuk ke materi yang inti ini, alangkah baiknya kalau saya mengulas sedikit apa yang pernah kita pelajari sebelumnya. Di awal dulu saya pernah kenalkan ke kalian tentang persamaan dasar akuntansi, yaitu, ada yang mau bantu baca? Yang kuning? Harta sama dengan utang tambah modal Pak. Iya, ini suaranya siapa ini? Alvarel. Farel. Oke, Farel. Terima kasih ya. Saya ulas sedikit supaya kalian lebih paham. Harta kita kelompokkan menjadi 3 ya. Pernah kita bahas dulu.
Ada harta lancar, ada harta tetap, dan ada harta yang tidak berwujud. Alfarel boleh mengaktifkan mic-nya nanti menjadi juru bicara ya. Jadi kalau saya bertanya ada yang membantu saya untuk memonitor. Yang lain mikrofonnya di off dulu. Harta lancar terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, surat-surat berharga, dan lain-lain ya. Harta tetap ini dipakai lebih dari sekali, yang ini hanya dipakai 1 kali. Kemudian harta tidak berwujud ini yang biasa dikenal dengan istilah intangible asset. Ini seperti merek dagang ya, hak paten, atau yang dulu pernah saya contohkan ketika seseorang memegang air dalam kemasan botol plastik, selalu orang menyebut merek tertentu ya, satu merek. Misalnya disebut merek Aqua. Ini meskipun saya nggak di endorse Aqua, saya sebut aja nggak masalah ya. Orang selalu nyebut Aqua, padahal belum tentu botol itu bermerek Aqua. Pompa air orang selalu menyebutnya Sanyo. Nah, itulah beberapa harta yang disebut sebagai intangible asset ya. Kemudian kalau utang, apa itu utang? Ya, sebutan yang benar adalah utang ya, bukan hutang. Seringkali keliru disebut utang. Yang benar adalah utang. Bahasa Indonesia serapannya ini liabilitas, dari liability ya. Ini berasal dari equity. Aset nama lainnya adalah harta. Utang itu adalah kewajiban, ya disebut kewajiban karena ya kewajiban yang harus dibayar. Utang itu bisa bersumber dari transaksi pembelian secara kredit, bisa juga dia muncul karena kita melakukan pinjaman kepada kreditor, bisa bank atau kepada investor yang lain. Ini utang. Kemudian modal. Modal atau ekuitas menggambarkan asal sumber pendanaan perusahaan. Komponennya ada yang berasal dari investasi atau pendapatan, kemudian ada beban. Nah, saya pernah menyampaikan ke kalian hal yang sangat penting untuk dipahami tentang modal ini adalah dalam pencatatan analisis transaksi, jangan pernah mencatat perubahan modal apabila transaksi itu tidak terdiri dari salah satu dari 4 ini. Jadi kalau transaksi itu melibatkan beban, investasi, prive atau pendapatan, maka bisa dipastikan ada perubahan pada modal. Modal akan bertambah jika transaksinya adalah pendapatan dan investasi. Modal akan berkurang jika transaksinya ada beban atau prive. Ya, kalian bisa lihat lagi di video yang pernah saya share dulu. Mungkin yang perlu diulas kembali ini ya, prive. Apa itu prive? Prive adalah pengambilan sejumlah harta perusahaan untuk kepentingan di luar usaha. Ya, misalnya kita punya usaha bengkel, kita mengambil uang tidak untuk keperluan bengkel, tapi misalnya untuk membiayai berobat keluarga, untuk membayar SPP anak, atau untuk traktir teman. Itu nggak ada hubungannya dengan kegiatan usaha, maka dia disebut sebagai prive. Nah, ya. Itu gambarnya terlalu ngezoom, Pak. Terlalu ngezoom, nggak cukup. Iya. Oke, kalau nggak di zoom jadi gini nanti, kecil gini. Nggak bisa dianimasi. Kamu pakai smartphone atau pakai laptop? Smartphone, Pak. Oh iya, mungkin itu ya kegedeannya. Oke, nggak apa-apa, ini nanti bisa dilihat di video aja ya. Saya hanya mengulas sedikit. Pendapatan, hati-hati, tidak selamanya berupa uang. Ini bisa juga pendapatan itu berupa tagihan atau piutang. Jadi pendapatan yang belum diterima dalam bentuk duit itu biasa dikenal dengan piutang. Oke, ini saja untuk pengulangan. Nah, kita akan masuk ke materi inti, yaitu mekanisme debit kredit, kemudian jurnal, posting ke buku besar. Nanti kita akan latihannya di sini. Kita akan berlatih di sini. Nanti kita diskusi di sini. Semuanya boleh bergantian menjawab. Saya mulai dari mekanisme debit kredit. Nah, konsep dasar harta adalah utang plus modal. Ya, harta adalah utang plus modal. Ketika dibuat mekanisme debit kredit, maka seperti ini jadinya. Apabila harta itu bertambah, ya, jika harta itu bertambah, maka posisi dari
harta itu ada di debit. Jadi misalnya kas bertambah, piutang bertambah, perlengkapan, peralatan bertambah, itu akan dicatat pada posisi debit. Kemudian ketika posisi dari utang atau modal ini bertambah, maka dia posisinya di kredit. Jadi kalau misalnya ini dibuat model T gini ya, T account ya, itu yang jelas sisi kiri itu adalah sisi debit, sisi kanan adalah sisi kredit. Dengan gampangnya begini, kalau mereka ini tiga ini bertambah, maka dia tidak akan pindah tempat. Jadi tempat aslinya ya di sini. Jadi harta tempat aslinya ya di debit, utang dan modal tempat aslinya ada pada posisi kredit. Nah kemudian apabila dia berkurang, barulah dia pindah tempat. Yang aslinya debit dia pindah ke kredit. Demikian juga utang dan modal. Utang dan modal kalau berkurang dia akan pindah ke debit karena rumah aslinya di sini. Jadi kalau berkurang dia pindah tempat, kalau bertambah dia tetap di tempat. Ini kata kuncinya. Jadi kalau kalian perlu lancar untuk memahami mekanisme debit kredit, barangkali ini perlu disimpan ya, di screenshot atau diapakan, di print dan seterusnya. Insya Allah kalian nanti akan lancar di dalam membuat jurnal. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Pada materi berikutnya kita akan mengubah pedas menjadi jurnal. Nah, di sini silahkan benar-benar diperhatikan. Jadi intinya materi hari ini ada di sini ya. Transformasi persamaan akuntansi menjadi jurnal umum. Ini ada satu contoh, silahkan kalian pikirkan semenit. Didirikan usaha jasa salon dan rias pengantin jelita dengan setoran uang tunai 75 juta, perlengkapan 5 juta, peralatan 20 juta. Nah, saya akan cek dulu siapa saja yang hadir hari ini ya. Saya lihat ada 18 orang, alhamdulillah. Ini coba soal tadi ya dijawab oleh ini ada Inas ini. Coba Inas, silahkan Inas jawab soal yang saya tayangkan ya, saya tayangkan lagi. Mana tadi soalnya PPT. Nah ini sudah kelihatan Inas? Farel masih monitor ya? Oh iya Pak. Soalnya kebaca? Kebaca. Oke. Ini Inas kemana nih? Coba Inas jawab. Iya Pak, sudah. Oke. Ini transaksi ini dicatat di kolom mana saja? Di kas. Kas berapa? Kas berapa? Sama modal. Oke, kasnya berapa Inas? Kasnya 75 juta. Perlengkapannya 5 juta. Peralatannya 20 juta. Modalnya 100. Oke. Dari catatan ini udah benar jawabannya Inas. Ada yang belum jelas? Yang belum boleh bertanya langsung. Kalau Farel saya yakin udah paham ini. Sudah ya, jelas ya. Baik. Nah, sekarang perhatikan anak-anak. Ini persamaan dasar akuntansi akan kita ubah menjadi jurnal. Caranya bagaimana? Awali dengan mekanisme debit dan kredit. Ini yang kelompok harta yang mana nih? Kas, piutang, perlengkapan dan oke, ini kan harta ya. Ini nambah atau ngurang ini? Nambah. Tadi kata kuncinya kalau bertambah dia tetap ada di posisi awal debit, pinter. Ini modal posisi aslinya ada di kredit, berarti karena dia bertambah tetap di kredit. Nah, sekarang perhatikan pencatatan jurnalnya anak-anak. Jadi transaksi ini kalau dicatat menjadi jurnal, maka pencatatannya menjadi begini. Ya, menjadi begini. Coba kita lihat ya. Kas ini ya. Perlengkapan dan peralatan karena dia ada di posisi debit semua dan bertambah, dia posisinya tetap di debit. Penulisan jurnal, kalian ingat ya,
posisi debit itu penulisannya dia ada mepet di sebelah kiri, ini ada di debit semua. Sedangkan modal ada di kredit, ada di sisi kanan, dan menulisnya kalau tidak pakai tabel semacam ini maka nulisnya dia agak masuk ya. Kalaupun ada tabel sebenarnya harusnya seperti ini supaya lebih jelas. Andai saja pakai tabel dan ini mepet ke sini nggak masalah karena di sini ada kolom debit dan kredit. Namun kalau tidak ada tabel untuk membedakan itu debit atau kredit, maka kreditnya nulisnya harus agak masuk. Sampai di sini jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, alhamdulillah. Kita lihat contoh yang kedua. Silahkan. Saya lihat dulu. Saya minta bantuan untuk menjawabnya. Saya cari orang dulu. Ada Rebina? Enggak ada, Rebina hilang. Audrey? Sambil saya absen ini. Siapa yang aktif hari ini? Putri? Iya. Siapa ini? Ketok isi tangi turu ini. Putri ada, Putri? Rian baru masuk nih. Putri nggak ada. Saya cari ada yang ada dulu. Adelia Putri. Tidak ada. Ini habis masuk ditinggal ini. Faisa. Gak ono meneh. Madina. Atau belum siap jawab ya? Farel bisa jawab. Insya Allah. Oke, saya bawa ke soal kembali ya. Sekarang coba Farel jawab. Transaksi tanggal 7 Agustus ini ditaruh di kolom apa saja dan berapa? Kas. Kas berapa? Kasnya 25 dong. Berapa ini? 25. Loh, ini masa dari 2 juta Iya, 500.000. 2.500.000. Kamu kelihatannya minta duit gede nih. Kemudian Diutang, Pak. berapa? Utangnya 5 juta. Terus? Modal 7.500.000. Oke, semuanya bertambah ini ya. Ya, Pak. Nah, sekarang kalau transaksi ini dicatat dalam jurnal, maka bagaimana posisi debit kreditnya? Kalau Kas dicatat debit, Pak. kas debit, terus kas debit, Utang juga debit, iya, piutang juga debit, terus. modalnya kredit. Nah, di sini ya, Farel ya, perhatikan ya. Ketika Farel harus mencatat transaksi dari persamaan dasar akuntansi ini menjadi jurnal, Farel tidak boleh menyebut 7.500.000 ini sebagai modal. Kecuali transaksinya adalah investasi seperti yang ini, boleh disebut modal. Karena transaksinya ini bukan investasi, maka dia harus dicatat sebagai nama akun aslinya. Dia sumbernya dari mana? 7.500.000 ini adalah pendapatan, ya kan? Karena ada kata-kata yang diterima. Sehingga jurnalnya akan berbunyi begini. Jadi nama akunnya bukan modal, tapi pendapatan. Paham ya sampai sini ya? Saya ulangi, jangan pernah mencatat di jurnal nama akunnya itu modal, kecuali transaksinya adalah investasi. Jadi kalau transaksinya ada prive, pendapatan, beban, nggak boleh pakai nama modal, tapi pakai nama aslinya. Oke, satu lagi kita coba. Nih, tanggal 13. Siapa saja boleh jawab. Dibayar beban iklan yang telah diterbitkan 2 minggu terakhir 1.200.000. Dibayar itu berarti kasnya Nambah. dibayar berkurang. Salah. Salah. Ayo fokus. Dibayar berarti kasnya berkurang.
berkurang. Apa yang dibayar? Beban iklan. Bayar beban iklan, ingat ya, beban ini ada nggak pengaruhnya terhadap modal? Ada. Ada. Berarti kesimpulannya yang di kolom kas diisi apa? Satu kurang. Berkurang 1 juta. Minus 1 juta. Iya. Nah, perhatian untuk penulisan di tabel di akuntansi ya, berkurang itu cukup dikasih tanda kurung ya, kurang jadi kurung ya, nggak usah pakai minus ya. Kalau nanti kalian ngerjakan tugas di Excel, kalian ketik minus, maka otomatis Excel akan menuliskan tanda kurung. Jadi ditulis minus langsung dikurungi. Kalian tulis kurung juga nggak masalah. Baik, berikutnya kemana? Modal. Nilainya? Modal dalam kurun 1.200.000. Iya betul. Nah sekarang silahkan disusun ini ke dalam jurnal. Siapa yang debit, siapa yang kredit? Yang kredit, yang kas, yang modal, yang beban debit. Yang debit apa? Yang debit, yang beban. Namanya beban apa? Beban Iklan. Betul, berarti ditulisnya begini. Beban iklan, bukan modal. Kenapa kok bukan modal? Karena nggak masuk. Karena investasi. Karena bukan investasi. Hanya investasi yang akan dicatat akunnya bernama modal. Paham ya? Alhamdulillah, berarti saya bisa ngajak kamu sekarang latihan dengan contoh-contoh transaksi. Di pertemuan terdahulu 2 minggu yang lalu kita pernah membahas persamaan dasar akuntansi dengan soal ini. Masih ingat ya? Soalnya yang ini. Nah, hari ini kita akan mengubah transaksi tersebut, bukan mengubah, mencatat transaksi tersebut menjadi jurnal. Jadi bukan pedas, tapi jurnal. Nanti kita boleh menjawabnya secara acak ya. Nanti kalau udah selesai, kalian bisa saya ajak langsung posting buku besar jika waktunya nutut. Saya masih punya waktu sekitar 30 menit ya. Kita mulai ya. Saya akan buka soal. Ini ada sekian transaksi, 1, 2 dan seterusnya. Setiap orang boleh memilih, boleh kamu screenshot dulu. Ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nanti saya akan ajak kalian menjawabnya secara acak, tidak harus urut dulu ya. Acak tanggal berapa dulu terserah. Silahkan, saya beri waktu 5 menit. Milih sendiri, nanti sebut nama karena saya harus mencatat nama kalian di buku nilai saya. Sebut nama, kemudian mau jawab transaksi yang tanggal berapa. Tidak boleh berebut, apalagi bertengkar. Ini bulan puasa. Silahkan. Saya, Pak. Aku Pak. Sebentar, saya kok merasa sepertinya di pasar Keputaran. Aku Pak. Saya sebut nama ya, yang saya dengar. Pertama Rian dulu. Rian tanggal berapa? Tanggal 5. Dibeli perlengkapan ya, dibeli perlengkapan seharga 3.600 tunai. Bagaimana jurnalnya Rian? Debitnya itu berarti ini soalnya debitnya 3,6. Rian. Debitnya 3,6 Pak. Iku duduk suaranya Rian toh? Iya Pak, aku Pak. Oh iya, beda ya, sorry Rian. Baik, debitnya apa kok 3,6? Debitnya itu apa? Ini perlengkapan. Perlengkapan. Kreditnya apa ya? Kreditnya itu apa? Hilang duitnya 3,6 juga. Iya, apa nama akunnya?
Kan debitnya perlengkapan senilai 3.600.000. Kreditnya apa? Kas, betul. Ojo ragu jawab, ya. Kita cek ya Rian ya. Ini jawabanmu. Paham ya? Yang lain nyimak ya. Ini jawabannya Rian. Jadi debitnya perlengkapan 3.600.000, kreditnya kas. Ya, sesuai dengan transaksinya tadi. Kan transaksinya dibeli perlengkapan, berarti harta berupa perlengkapan bertambah, kemudian harta berupa kas berkurang, ya. Oke Rian, terima kasih. 100 buat Rian. Rian, untuk sementara tidak boleh jawab dulu, nyimak ya. Gantian yang lain. Oke, yang lain. Sebentar. Tadi saya mendengar suaranya Fadilah. Ada? Nadila. Oh, Nadila. Aduh silahkan Nadila. Tanggal berapa? Mau tanggal 26, Pak. Tanggal 26. Baik. Membayar gaji pegawai. Bagaimana yang debit apa? Yang debit beban gaji 2.500.000. Yang dikredit kas 2.500.000. Kita cek tanggal 26, jawabannya Nadila. Betul, 100 Nadila. Yang lain paham ya? Oke, silahkan. Inas Farhana. Siapa? Inas. Tanggal 10, Pak. Yang sudah berhenti dulu nyimak ya. Tanggal 10 silahkan. Menerima order rias pengantin senilai 7.500.000 baru diterima pembayaran 2.500.000. Pencatatannya gimana, Nas? Untuk yang debit kasnya jadi 2.500.000. Terus piutangnya kan bertambah jadi debit 5 juta. Lalu untuk yang kredit pendapatan jasa 7.500.000. kita cek tanggal 10. Oke, pinter. Inas, wangin oleh 100 kabar. Kemudian lagi yang belum. Latif. Siapa? Latif. Silahkan. Tanggal berapa? 24. Tanggal 24. Anissa mengambil. Oh, gampang ya. Ayo silakan. Yang berkurang bertambah dulu apa? Iya, boleh. Modal berupa privé bertambah. Modal berupa privé 1.500.000 ini, Pak. diulang dulu. Pertama yang berkurang apa? Yang berkurang harus kasnya. Kasnya senilai ini ya. Senilai 1.500.000. Kemudian modal juga berkurang. Nah, sekarang pencatatannya bagaimana? Yang debit siapa? Yang kredit siapa? Yang debit itu privénya. Privé. Aku golekin ndi ana akun jenenge anu ya. Privé yang debit, betul. Kreditnya? Kreditnya yang kas. Oke, tanggal 24 kita cek jawabannya. Oke, pinter. Wah, ini keren ngajar ya. Jadi semangat. Berikutnya yang belum, masih ada banyak. Siapa? Farel durung jawab lu. Ya Allah. Ayo Farel milih tanggal Hatta, Hatta siap Hatta? Insyaallah. Iya, tanggal berapa Hatta? 6, Mbak. Tanggal 6 kita cek soalnya. Tanggal 6 bayar sewa ruang. Oke, silahkan Hatta. Ini ada beban sewa. Yang debit apa? Beban sewa. Yang kredit? Kas. Betul, kita cek tanggal 6. 100. Wah, nyelengi 100 semua ini. Masih ada lagi, silahkan. Fania nanti Fania. Saya Pak. Farah. Sopo jenenge Farah? Halo, nama? Di? Rebina. Sing banter. Apa kenapa? Rebina ya. Oke, Rebina tanggal berapa? Tanggal 28. Tanggal 28. Telah diselesaikan pekerjaan rias pengantin dengan nilai kontrak 7.500.000, namun pembayaran baru akan dilakukan bulan depan. Oke, silakan. Piutang bertambah 7.500.000. Debit
Terus pendapatan jasa bertambah 7.500 kredit. Oke, kita cek pinter 28. Oke, pinter. Mau dilanjut atau melanjutkan materi atau dilanjut nyoba jawab? Saya tawarkan ini. Kelihatannya. Coba satu Pak. Oke, Sopo. Farel, silakan. Tanggal berapa? 18 Pak. Tanggal 18. Kita cek soalnya. Membayar biaya perawatan kendaraan kantor, ya. Kasnya berkurang 750. Terus ini apa ini? Ya ditulis namanya ini. Modal kan berkurang, ya kan? Tapi kalau di jurnal namanya bukan modal, tapi namanya ya ganti ini. Biaya apa ini? Halo? Modal. Tapi namanya ganti ini. Biaya perawatan darah. Betul, iya. Berarti tanggal 18 bunyi jurnalnya seperti ini. Farel. Betul ya? Oke, saya rasa sudah paham semua ya, sudah bisa semua. Sebagian besar hanya malu-malu untuk menyampaikan suaranya, mungkin masih agak berat karena baru saja bangun. Saya akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang posting buku besar. Nah, ini apa itu posting ya? Posting buku besar itu kita memindahkan transaksi dari jurnal-jurnal tadi ke dalam tabel-tabel sesuai kelompok akun masing-masing. Jadi kalau kas ya dia akan kumpul dengan kas, perlengkapan dia akan kumpul dengan perlengkapan, dan seterusnya. Ini nanti di sesi akhir setelah buku besar ini kita susun, posisi debit dan kredit itu pasti ada selisih. Selisih itulah yang kemudian dikenal dengan istilah saldo. Sehingga pada tahap berikutnya di siklus akuntansi kita akan menyusun yang namanya neraca saldo. Setelah neraca saldo dibuat, nantinya kita juga akan menyusun laporan keuangan. Jadi tahapannya seperti itu. Jadi setelah kalian saya perhatikan runtut gini udah paham, maka nanti kedepannya insya Allah akan semakin lancar. Nah, sekarang saya ajak kalian untuk ngintip kembali jurnal tadi. Jadi kan kita punya contoh jurnal ini tanggal 1 sampai tanggal 28 ya. Bagaimana dia akan dicatat ke dalam buku besar? Sekarang perhatikan tanggal 1. Tanggal 1 itu kan ada soal tentang investasi, iya kan? Nah, ketika ini dicatat ke dalam ketika ini dicatat ke dalam jurnal, bunyinya kan seperti ini. Sekarang kita akan melakukan posting ke buku besar. Jadi sebenarnya posting itu gampang, nggak perlu ngitung, nggak perlu mikir banget karena hanya memindahkan. Kalau kita perhatikan kas, perlengkapan, dan peralatan, ini kan semuanya posisinya ada di debit. Yang kredit cuma modal kan. Maka ini akan kita pindahkan ke buku besar masing-masing. Kas ya akan kita pindah ke kas. Mari kita pindahkan kas tanggal 1 September ke buku besar kas. Ini buku besarnya. Jadi bentuknya seperti ini anak-anak. Ini namanya adalah buku besar kas, nomor akun 101. Kemudian kita akan tulis sesuai jurnal ini tadi. Posisi kas debit 20 juta. Berarti kita akan bukukan kas ini pada tanggal 1. Nama keterangannya adalah investasi awal. Kemudian di sini ada referensi, nomor referensinya. Ini menunjukkan asal ya. Ini data ini diperoleh dari mana? Ini keterangannya adalah dari buku jurnal umum halaman 1. Ini referensi ya. Referensi ini menunjukkan keterangan transaksi ini berasal dari jurnal halaman berapa. Ini ternyata dari jurnal umum halaman 1. Debitnya 20 juta, berarti saldonya 20 juta. Ini baru kas ya, baru kas. Kemudian yang perlengkapan ya kita akan bukukan dia di perlengkapan. Ini ada perlengkapan, nah di sini kita catat di sini tanggal sekian, nilainya debit 2.500.000.
Terus berikutnya peralatan. Peralatan kita catat juga dia di peralatan tanggal 1 investasi awal, keterangannya sama ya karena memang dari investasi. Dan terakhir ini modal. Kita bukukan di buku besar modal. Di sini ada nilainya adalah sekian, kredit ya. Sehingga saldonya juga kredit. Nah, kita lanjutkan sekarang untuk transaksi tanggal 3. Seperti di penjelasan di buku besar tadi anak-anak, saya coba bukakan kembali bahwa buku besar itu mencatatnya harus kronologis. Ini kan? Jadi ada keterangan buku besar berfungsi untuk mencatat setiap perubahan nilai masing-masing akun dan dicatat secara kronologis sesuai kelompok dan tanggal yang berurutan. Jadi nggak boleh tanggalnya dibolak-balik seenaknya sendiri. Jadi harus dicatat berurutan. Makanya kita lihat di jurnal ini juga harus urut ya. Tadi tanggal 1 sudah, sekarang tanggal 3. Tanggal 3 ada jurnal yang bunyinya begini ya. Asal transaksinya adalah ini. Dibeli perlengkapan dan seterusnya ya. Saya tutup dulu. Dibeli perlengkapan sekian tunai, peralatan salon 7 juta baru dibayar sekian, sisanya belum, sisanya berarti kan utang. Nah, sehingga jurnalnya tampak seperti ini. Kalau ini dicatat dalam posting buku besar, maka di sini perlengkapannya akan ditaruh pada posisi debit. Ini perlengkapan. Tanggal 3 posisi debit sekian. Nah, sekarang perhatikan di sini. Tadi saldo awal kan debit 2.500.000. Karena di sini ada lagi debit 2.500.000, maka debit ketemu debit ditambah jadilah saldonya menjadi 5 juta. Sampai di sini jelas? Jelas. Oke, saya lanjut ya. Nah, berikutnya peralatan di sini juga bertambah. Di sini ada peralatan nilainya dari pembelian tunai tadi, sebagian tunai bagian kredit ya. Ini 7 juta. Maka debit ketemu debit ditambah nilainya menjadi saldo 22 juta. Ini di soal-soal ujian kalian mau masuk perguruan tinggi atau di ulangan saya nanti juga, atau ketika kalian akan ikut lomba olimpiade akuntansi, soal-soal seperti ini sering diujikan. Jadi makanya pahami bagaimana melakukan posting ke dalam buku besar. Berikutnya kita lihat di sini ada kas posisi kredit. Berarti kita catat kas posisi kredit 6.100.000. Kas di sini posisi kredit. Nah, 6.100.000 kan? Debit ketemu kredit maka harus dikurang sehingga saldonya menjadi sekian. Awalnya 20 juta menjadi 13.900.000. Kemudian yang terakhir di sini ada utang. Utang kita lihat di sini utang tanggal 3 nilainya sekian. Kredit. Oke ya, kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa terselesaikan semuanya postingnya sehingga kita akan bisa ngelihat posisi neraca saldo. Tanggal 5 sekarang tanggal 5. Perlengkapannya bertambah. Ya, kita lihat perlengkapan tanggal 5 bertambah sekian. Ingat debit ketemu debit ditambah nilainya menjadi sekian. Ya. Kemudian pasangannya tadi apa? Kas. Berarti kasnya berkurang lagi di sini. Kasnya dikredit maka saldonya turun lagi ya. Ini caranya mencatat posting paling enak ya, seperti kita hanya bermain-main. Tanggal 6 ada jurnal semacam ini. Beban sewa bertambah. Kita cek akun beban sewa, dia punya tabel di sini. Nah, ini beban sewa debit saldonya. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya kas, maka kasnya kita kredit kembali. Nilai saldo turun lagi, terus turun ya karena banyak pengeluaran di sini. Kita lanjutkan tanggal berapa? Oh, ini sudah ya, tanggal 6. Tanggal 6 sudah ya. Tanggal 6, tanggal 9. Utangnya berkurang. Nah, kita lihat di sini utangnya berkurang. Lihat ini. Kredit
ketemu debit, berarti dikurangi, ini dikurangi ini berapa? Ini menjadi 2.900.000. Nah, ini yang harus teliti di situ saja. Kemudian kasnya berkurang 500. Sini kasnya berkurang 500. Maka saldo kas turun lagi menjadi 9.590.000. Kita lanjutkan tanggal 10. Kasnya nambah 2.500.000, piutang nambah, pendapatan juga nambah. Maka kasnya kita tulis di sini bertambah, berarti debit sekian. Nah, debit ketemu debit diapakan? Ditambah, naik lagi akhirnya ya. Kita lanjutkan, kemudian piutang. Piutangnya di sini baru ngisi sekali ya. Tanggal 10 ada saldo debit. Terus pendapatan di sini bertambah. Pendapatan mana? Oh, ini pendapatan baru berisi sekali. Terus lanjut tanggal 12. Tanggal 12 ada kas debit ya, tanggal 12 kas debit 5 juta, piutang debit. Berarti kasnya nambah lagi senilai 5 juta. Debit ketemu debit nambah, saldonya menjadi sekian. Kemudian piutangnya di sini piutangnya nambah juga. Nah, perhatikan di sini debit 5 juta, debit 20 juta, maka di sini menjadi 25 juta. Lanjut lagi pendapatan. Pendapatannya di sini bertambah 25 juta. Ini pendapatan. Kredit ketemu kredit ditambah, saldonya menjadi sekian. Ya, kemudian agak kita percepat tanggal 14. Kas nambah lagi 2.500.000, berarti di sini ada penambahan 2.500.000. Saldo kas naik lagi ya, menjadi 19.590. Kemudian piutang di sini berkurang. Kita lihat piutangnya berkurang. Lihat, debit ketemu kredit dikurang, maka saldo piutang turun menjadi 22.500. Dan tanggal berikutnya tanggal 14 kas bertambah 2.500.000. Oh, sudah ya ternyata tanggal 14. Ini 14 sudah 18. Beban perawatan kendaraan, kita cek ada beban perawatan kendaraan. Ini ada datanya. Nah, ini berarti saldo debit. Kreditnya apa? Kas. Kasnya sekarang berkurang lagi, maka nilai saldo turun lagi. Lanjut, kemudian tanggal 24 ada prive. Prive-nya kita tulis langsung pada posisi debit sehingga bersaldo debit. Kemudian berikutnya adalah kas. Maka kita lihat kok kas ya? Oh iya, kas ya. Kas 2.500.000. Ini salah link, ini masuknya harusnya ke kas, ini kok masuknya ke sini. Kas, oh ini ya. Ini kas. Prive sekian. Turun lagi kan? Kemudian tinggal beberapa tanggal. Kita tutup dulu. Tanggal, oh sudah ini tanggal 26 beban gaji. Kita lihat beban gaji baru terisi sekali, debit. Kreditnya pasti kas ya, kas senilai 2.500.000. Nah, ini ya, ini kas. Dan berikutnya tanggal 27 ya, ini kita tutup dulu. Tanggal 27 ada transaksi kas bertambah 10 juta. Kas bertambah 10 juta. Nah, sekarang yang terakhir di sini piutang berkurang. Piutang berkurang senilai sekian. Nah, saldonya menjadi 20 juta. Tanggal 27 selesai. Kemudian tanggal 28 piutangnya bertambah 7.500.000. Ini piutang. Kemudian pendapatannya bertambah 7.500.000. Apa pendapatan ya? Pendapatan jasa.
7.500.000 pendapatan. Nah ini tadi sudah terisi nih sebenarnya pendapatan jasa ya. Ini sudah sampai tanggal 28 sudah selesai, dan terakhir tanggal 30 ada beban perlengkapan debit ada beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, dan terakhir perlengkapan akumulasi. Maka ini dicatat di beban perlengkapan ada di tabel lain ya. Nah intinya seperti itu anak-anak. Ini ada beban-beban yang belum saya isi. Jadi kita coba lihat yang kas. Yang kas ini udah selesai, tidak ada transaksi lagi. Kalau nanti dicatat di neraca saldo, maka nilai kas adalah yang ini. Ini adalah nilai saldo kas. Jadi buku besar sebenarnya tidak terlalu sulit ya, hanya membutuhkan ketelitian. Bagaimana caranya kalian bisa mencatat satu persatu jurnal itu dengan baik. Saya rasa materi kita untuk hari ini sampai di posting buku besar ini. Nanti minggu depan insya Allah kita masih masuk enggak ya minggu depan itu? Masih kayaknya ya. Kita masih belajar akuntansi, dan nanti Juni itu baru ulangan kenaikan kelas. Maka saya akan latih kalian untuk persiapan kenaikan kelas ya, ujian akhir semester itu, untuk berlatih materi-materi yang sudah kita pelajari, materi ekonomi. Bahannya saya hanya mengujikan materi semester 2, semester berapa itu? 5 ya. Hanya semester 5, semester 3, 4 ya, semester 4 ya. Semester genap lah. Hanya semester genap yang akan saya ujikan ke kalian. Saya tidak akan mengujikan kalian untuk materi-materi yang sudah saya ujikan di semester awal atau semester ganjil. Saya rasa itu dulu anak-anak untuk materi hari ini. Nanti kalau ada yang nggak jelas silahkan tulis saja di daftar hadir. Saya sudah siapkan di daftar hadir kalian. Di sini ada daftar hadir, nampak ya? Farel? Halo Farel? Nampak yang apa sih? Sebentar ya, tak bagikan dulu. Saya hentikan berbaginya. Sekarang saya masuk ke sini. Saya ubah posisinya. Nah, saya sekarang di sini. Sudah nampak ya? Jadi di sini anak-anak. Ini di halaman forum di Google Classroom kalian. Udah kelihatan ya? Ya, Pak. Nah, ini kalian klik di sini, nanti kalian mengisi daftar hadirnya. Silahkan diisi ini dengan huruf besar. Kemudian ini nomor induk kalian. Kemudian di sini silahkan tulis tanggal sekarang ya. Silahkan tulis tanggal sekarang. Terus silahkan kasih pendapat untuk hari ini, bagaimana pemahaman kalian untuk kegiatan pelajaran hari ini. Ini adalah banyak pilihan, silahkan diklik ya. Ini salah tulis ini, sangat ya, artinya sangat ya. Nanti saya edit. Kemudian di sini jika ada kendala dalam memahami materi hari ini, nah kalian sebut aja materi yang mana, yang mekanisme debit kredit kah, jurnal atau posting, silahkan kalian tulis di sini. Dan jangan lupa pilih kelas kalian ya. Baru kemudian silahkan dikirim. Ya, saya rasa hari ini sampai di situ. Nanti absen yang saya serahkan ke wali kelas kalian saya ambil dari Google Classroom. Ini saya pantau ada 23 anak yang bergabung pagi ini. Cuma sayang semuanya menyembunyikan diri sehingga saya tidak tahu perubahan wajah kalian selama belajar di rumah. Coba ini menampakkan diri di sini, wah ramai ini ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Enggak. Sudah jelas ya?
Ya Pak, iya. Ya, jelas. Baik anak-anak, guys. kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah secara bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat dan sehat. Ya. Ini